Saudara-saudaraku kekasih Kristus, Jumat Agung dan Paskah telah kita lalui. Dan minggu ini kita berada pada Minggu Paskah yang ke-6. Lalu pada hari Kamis mendatang kita akan masuk ke satu masa raya gerejawi, yakni hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Meskipun kita tidak memperingati dan merayakannya seperti tahun-tahun sebelumnya, kita hanya memperingati dan merayakan dari rumah masing-masing. Namun semua masa raya gerejawi itu memberikan makna dan pesan yang kuat kepada kita. Makna dan pesan imaniah. Bahwa Allah yang hadir dan berkarya dalam Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang bersedia mengorbankan diri untuk menebus dosa. Allah yang berkuasa atas maut. Dan tentu saja Allah yang hidup. Kita syukuri semua itu. Meski kita menjalani rangkaian masa gerejawi tersebut, sekali lagi, di rumah saja. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang akan kita peringati dan rayakan pada Kamis mendatang itu, meski lagi-lagi dari atau di rumah saja, kita diteguhkan dengan pesan imaniah dari firman Tuhan yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri, sebagaimana disaksikan oleh Injil Yohanes yang kita baca dan dengar pada hari ini. Bahwasanya kita tidak pernah ia tinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Kita tidak dibiarkan menggelandang menjalani hari-hari kehidupan di dalam dunia ini sehingga terlantar. Tidak, saudara-saudaraku. Pesan inilah, saudara. Pesan imaniah inilah yang ditegaskan dari bacaan Alkitab kita pada hari ini. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Karena itu mari kita simak baik-baik bacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita lihat dulu ayat 15, 16, 17, dan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara kekasih Kristus,
Menarik untuk kita renungkan bahwa ayat 15 mengawali bagian ini dengan pernyataan semacam prasyarat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu berlanjut dengan ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini Tuhan Yesus hendak mengingatkan dua hal. Pertama, bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus sungguhnya mengasihi pula Allah Bapa. Hal ini sama seperti yang Tuhan Yesus perlihatkan, bahwa ia mengasihi Allah Bapanya. Dan buah dari kasih terhadap Allah Bapa ini adalah penyertaan, pertolongan, penguatan, dan kuasa yang memampukan Tuhan Yesus menghadapi berbagai masalah. Bukti yang sangat signifikan dari penyertaan Allah itu adalah ketika Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan di kayu salib. Lalu ia mengalami kematian. Dan ternyata ia beroleh penyertaan Allah Bapa sehingga Tuhan Yesus kuat menanggungnya. Bahkan lebih dari itu Allah Bapa juga memberikan kuasa atas maut sehingga Tuhan Yesus yang mati tersalib itu bangkit kembali. Bahkan sekarang Tuhan Yesus dimuliakan. Dan sebentar lagi ia kembali ke rumah Bapa dalam peristiwa kenaikan ke surga. Itu pengingatan dari ayat tadi yang pertama dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus juga hendak mengingatkan bahwa sikap dan tindak mengasihi adalah tidak mudah untuk diwujudkan. Banyak tantangan dan godaan yang hendak menjauhkan manusia untuk bersikap dan bertindak mengasihi secara sejati. Contoh sederhana, sepasang orang muda yang sedang menjalani relasi cinta kasih kerap mengaku sangat mencintai kekasihnya. Tapi kerap pula mereka mungkin tanpa disadari memiliki perasaan dan pemikiran egois. Yakni apa yang bisa diperoleh dari kekasihnya itu. Bukan apa yang didapat. Bukan apa yang dapat diberikan dalam kadar motivasi yang murni buat kekasihnya. Dalam relasi murid-murid dengan Tuhan Yesus pun pernah terungkap kasih yang egois dari pihak murid-murid. Simon Petrus yang tidak membolehkan Tuhan Yesus melakukan jalan penderitaan. Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang meminta posisi enak di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Juga Maria Magdalena yang ingin merangkul kaki Tuhan Yesus ketika ia baru saja dibangkitkan dari kematian. Seakan-akan Maria Magdalena ingin memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak boleh pergi kemana-mana. Hanya menjadi miliknya. Itulah kasih saudara yang seringkali begitu egois ditunjukkan oleh manusia. Nah, saudara, dengan dua pengingatan inilah Tuhan Yesus yang tidak berapa lama lagi akan meninggalkan dalam tanda petik. Meninggalkan murid-murid, hendak menegaskan bahwa meskipun secara lahiriah ia tidak lagi hadir bersama, namun secara roh, secara spirit, sesungguhnya ia tetap hadir bersama murid-murid dan tetap mengasihi mereka. Kehadirannya secara roh atau spirit ini Tuhan Yesus ungkapkan dengan bahasa
personifikasi yang sangat manusiawi, yakni ia akan meminta kepada Allah Bapa seorang penolong yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya sampai ia datang kembali. Inilah pernyataan Tuhan Yesus yang sangat indah, meneguhkan dan menuntun kita untuk terus menjalani kehidupan menuju masa depan dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Maka benarlah apa yang Tuhan Yesus katakan sebagaimana terungkap dalam ayat 18 tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dua perspektif kita dapatkan dari pernyataan ini, yakni Tuhan Yesus sungguhnya tetap hadir bersama kita, dan kelak ia akan datang kembali dalam kemuliaannya dari surga. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, Tuhan Yesus saat ini tidak bersama kita secara lahiriah. Dan kita masih menjalani hari-hari kehidupan sebagai murid-muridnya di dunia ini. Maka apa yang terutama harus kita lakukan? Mari kita simak ayat 19, ayat 20, dan ayat 21. Kita mulai dengan ayat 19 dan 20. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, dan kamu dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak lagi di dunia. Dia sudah bersama Bapa di sorga. Meski demikian, dia tetap hadir bersama kita karena kasih-Nya tetap bagi kita. Seperti sepasang kekasih yang terpisah tempat dan jarak. Namun mereka tetap bersatu karena adanya cinta kasih. Istilah zaman sekarang LDR, saudara. Long distance relationship. Atau yang sedang populer saat ini. Social distancing atau physical distancing. Bukan berarti kita saling menjauh lalu putus, bukan. Tapi karena ada kondisi tertentu. Kembali kepada soal LDR tadi, saudara. Satu saat sepasang kekasih tadi tentu akan bersatu, akan saling jumpa bila cinta kasih di antara mereka terus terpelihara. Demikian pula antara Tuhan Yesus dengan kita manusia. Sekarang memang kita masih LDR dengan Tuhan Yesus. Namun pada satu saat pasti Tuhan Yesus akan menjumpai kita karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu, jalinan kasih itu hendaknya terus harus kita jalin, harus terpelihara, terutama dari pihak kita manusia terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu sebabnya sebagaimana terungkap dalam ayat 21, Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Indah bukan perkataan atau janji Tuhan Yesus ini, saudara-saudaraku? Maka pegang teguh perkataan dan janjinya ini dengan terus mengasihi dia. Jalani hidup menuju masa depan bersama Sang Penolong. Roh kebenaran yang kemudian kita imani sebagai Roh Kudus. Kita jalani hidup ini dalam kebenaran dan pengharapan.
sampai Tuhan Yesus datang kembali menjumpai kita.